Halo dan selamat datang di After Sun Review dan kembali ke acara mingguan yaitu Question and Answer eksklusif. Untuk kalian yang belum tahu, ini adalah acara Question and Answer eksklusif untuk kalian yang support juga via Saweria. Jadi kalau misalnya kalian pingin pertanyaannya dijawab dengan lengkap dan pasti dijawab seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan klik pertanyaan kalian di situ, isi apa aja yang kalian mau tanyain ke gue dan akan gue jawab di episode selanjutnya. Pertanyaan pertama di episode kali ini dari S12 Imbalance Mama. Waduh. Klaim garansi bisa berapa ya? 3 bulan. Rencana mau coba IM Harmon-ish mending SM4, Oxygen, atau Falcon Ultra kok. Maksimum 3 jutaan. Kalau gue sekarang si Falcon Ultra rasanya tidak terlalu merekomendasikan. Karena kalau misalnya kita mau cari yang lebih natural, suaranya Oxygen sebenarnya Harmon-ish. Paling natural di harga sekitar 3 jutaan. Tapi kalau mau yang more layered and more technical, SM4. Nah, tapi jujur aja untuk selera kebanyakan orang sekarang, lebih gampang gue rekomendasikan SM4 karena simply technicalnya better dan juga fittingnya lebih gampang. Oxygen selalu punya masalah di nozzle-nya pendek dan kecil. Jadi yes, mungkin ada yang lebih suka Oxygen jelas dibanding SM4, tapi lebih gampang gue rekomendasikan SM4. Lanjut yang sama dari S12 Imbalance Mama. Kalau drive SM4 dengan 771 apa cukup kok untuk sementara? Rencana bakal upgrade ke KA15 atau TP50. So far nggak pernah kepedesan di S12 dengan 771. Ini malah suka. Kalau misal lu nggak apa-apa dengan S12 di 771, buat gue jelas nggak apa-apa dan cukup aja untuk sementara. Sementara mungkin nantinya bakal nabung untuk KA15 ataupun TP50. Jadi ya mungkin lu adalah orang yang telinganya cukup nggak apa-apa dengan upper mid dan treble yang lumayan maju dari S12 dan ditambah suatu DAC yang netral seperti 771. Jadi buat gue, yes, nggak apa-apa sementara dan go with SM4. Lalu dari DNC, kalau udah punya Estrella XJ pengen ganti via audio origin, rekomend nggak sih? Atau ada IM yang lebih baik? Nah gini loh, pertanyaannya, lu suka Estrella tuh suka apanya? Pengen diganti apanya? Tapi kalau misalnya dibilang recommended, maybe yes, karena Origin itu versi lebih kalemnya Estrella, tapi mempertahankan sensasi bass yang tetap megah ala Estrella. Bedanya tuningnya, di sini kita ngomong bass tuning dulu. Si Origin itu punya upper mid dan treble yang lebih kalem dibandingkan Estrella, tapi punya overall layer yang lebih baik. Jadi ya emang harganya lebih mahal juga sih. Jadi yes, gue bisa bilang Origin buat gue versi lebih baik, lebih rapih dibandingkan Estrella. Tapi kalau misal lu suka Estrella dengan sensasi menggebu-gebunya itu dengan treble energiknya itu, lu mungkin ngerasa Origin terlalu kalem. Nah, kalau lu ngerasa Origin terlalu kalem, well, to be honest, di harga segitu emang rata-rata kalem dia. Primitive treble-nya lebih rapih, jadi gue nggak tahu. Jadi keep Estrella-nya aja sambil nabung ke Origin buat gue gitu. Kalau misal lu udah terlanjur suka sama Estrella. Tapi kalau mau diganti total jadi Origin, ya nggak apa-apa. Asal tadi perhitungannya itu bakal lebih kalem dibandingkan Estrella. Lalu kemudian dari Ray. Ko mau tanya, ada budget 4 juta, lebih rekomen mana, Estrella atau cukup SM4 plus DAC 1 jutaan buat dengerin orkestra sama J-pop, Hige dan Eve Lisa. Thanks, Ko. Oke, gue akan jawab dulu. Kalau misalnya lu cari sesuatu yang lebih all-rounder, sebenarnya, apalagi dengan J-pop dan orkestra tadi, sebenarnya buat gue SM4 lebih oke. Dalam artian, dia lebih bisa handle banyak genre dibandingkan Estrella. Sementara Estrella itu lebih niche karena dia bassnya gede, bassnya nampol banget. Ditambah dengan treble yang maju, jadi lebih V suara dibandingkan SM4. Nah, kalau misal lu mau cari sesuatu yang megah, oke. Tapi kalau misal mau cari sesuatu yang bener-bener all-rounder, gue rasa untuk beberapa orang, untuk banyak orang malah, Estrella didengerin terus-menerus untuk berbagai genre bakal rada capek. Jadi sebenarnya gue lebih merekomendasikan SM4 plus DAC. Tapi, ada satu lagi nih rekomendasi gue yang belum gue review. Tapi buat gue ini bisa dititik di antara SM4 dan juga si Estrella. Dia nggak semegah Estrella, tapi lebih megah daripada SM4. Dan tuningannya bahkan lebih kalem daripada SM4, lebih all-rounder lagi di budget 3,3 juta, yaitu Zigat Odyssey. Jadi yes, ini sedikit spoiler kecil mungkin. Cuman pilihan gue jadi Zigat Odyssey kalau misalnya kategorinya seperti ini sekarang. Kemudian dari Easy Listener. Bang, gue udah ada SM4. Kalau beli pula PA02 side grade worth kah? Atau better Tanjim Oxygen second aja, thank you. Kalau gue pribadi sebenarnya pertimbangan lagi, yang lu mau cari sebagai secondary itu apa? Yang lu miss dari SM4, yang lu kangenin di luar SM4 itu apa? Yang lu udah dapetin dari SM4, ngapain cari tempat lain gitu kan? Cari sesuatu yang lu pingin. Kalau misal lu mau sesuatu yang natural ala dynamic driver, ya go with Tanjim Oxygen.
Tapi tuningannya bakal rada mirip Harmon-ish ya, dia bassnya sama-sama boosted, upper mid-nya sama-sama maju, cuman timbre-nya lebih natural aja di Oxygen. Lu lebih bisa mungkin dengerin lagu-lagu instrumental dengan timbre yang lebih natural, cuman gua rasa layering dan juga resolutionnya sama better SM4. Nah tapi kalau lu mau sensasi teknikalitas yang serupa, cuman upper mid-nya lebih tidak semaju SM4, lebih kalem dibanding SM4. Jadinya ya go with pula PA02. Makanya di sini pilih dulu lu mau apa gitu. Jangan, karena dua-duanya oke, tinggal prioritas lu apa, pilihlah itu. Karena lu nggak bisa dapetin semuanya. Dan dari pecinta 2D, lagi nemu lagu bagus Balalaika. Tadi gue udah coba lagunya, unik ya, dia asik juga, dia musiknya rame, suara vokalnya asik, ada bagian yang seolah menggoda dan bagian yang lagi teriak di situ, energinya keluar. Gue suka lagunya juga. Dan kalau misalnya ini kan ada omongan lagi nih, rekomendasi ayam under 3 juta. Untuk lagu seperti ini, sebenarnya pilihan gue utamanya dua. Baik lagi, kalau lu oke dengan target suara Harmon-ish yang vokalnya cukup maju, di kadang beberapa orang ini ngerasa agak tipis dan agak shouty, tapi buat gue sih sebenarnya oke-oke aja. SIM buat SM4, banyak banget yang suka juga, banyak banget yang cocok sama SIM buat SM4. Tapi kalau lu ngerasa lu nggak cocok sama target Harman, lu pingin vokal yang lebih kalem tapi technical similar level, cuman buat gue bayarannya fittingnya aja sih, karena fittingnya emang kebanyakan orang nggak terlalu enak, nggak seenak SM4, masih oke dipakai tapi nggak seenak SM4, ya Pula PA02. Pilihan gue dua itu utama selalu, SIM buat SM4 ataupun Pula PA02 untuk the most all-rounder ayam under 3 juta. Lalu kemudian dari Ardi, antara SIM buat EW300 Townsend Swan NV dan Soratune YL01, mana yang lebih baik, dan kalau bisa bahas secara detail bang. Gue bakal bahas secara kata kuncinya aja. Kalau lu suka sesuatu yang paling ngebas tapi layernya masih terasa, cuman minusnya ada di area treble yang kurang natural, go with EW300. Single EW300, bassnya asik tapi layernya tetap berasa. Treble extensionnya jelas ada tapi bikin agak nggak natural karena agak maksa sedikit di area treble-nya. Lalu kemudian kalau misal lu mau cari sesuatu yang natural, a bit on the warm side, tapi cukup berat di drive, go with Tangzu Swan NV. Dia lebih natural daripada EW300, tapi definitely harder to drive dan juga secara layer kalah dari EW300. Cuman lebih natural aja, itu poin utamanya. Lalu kemudian kalau Soratune Y01 ini bisa dibilang pilihan yang agak unik sekarang karena dia itu punya sub bass. Dia turingannya buat gue paling rapi, paling netral dari tiga-tiganya di area mid to treble-nya, tapi bass boosted-nya masih ada. Nah kalau buat gue pribadi sekarang dengan adanya Soratune Y01 ini menggantikan posisi Tangsu Swan NV, kecuali lu tetap suka vokal yang agak maju. Tangsu Swan NV vokal lebih agak maju, Y lebih kalem tapi lebih balance. Balik lagi pilihan lu yang mana. Kalau selera gue pribadi sekarang, karena gue bukan orang yang pentingin teknikal dibandingkan tonal, gue pilih tonal dulu yang bener baru teknikal. Tuh biasa dari tiga-tiganya pilihan gue lebih suka Y01. Kemudian dari Alif, halo, gue minta saran under 5 juta I am fun and comfortable buat side grid EA1000. E1000 kan suaranya lumayan tipis tapi hentakannya bagus dan resolusinya bagus. Lagi lirik SM4, Estrella 5+2 dan T-Pro bukannya 6 juta ya? Gue lupa. Contohnya lagu Ado Show. Kalau buat gue, berhubung lu udah punya ya 1000 yang resolusinya bagus tapi agak tipis, jadi mungkin sekarang pilih sesuatu yang gak kalem. Biar lu dengerin misalnya Ado gitu, lu dapetin screamnya, bukan scream sorry, ya kayak nya gitu tetap berasa, tapi juga dapetin sensasi bass dan sensasi yang lebih kalem. Jadi satu yang agak tipis tapi resolving, satu lagi lebih kalem tapi tetap berasa separasi dan juga jelasnya. Gue pilih T-Pro aja, karena itu sensasi yang berbeda dari EA1000 sekalian. Lalu kemudian dari Hans SMBC, sekarang pakai Truth Ear Zero Red Dongle Hydis SD2. Mau cari ayam sebagai pendamping yang arah tonalnya berbeda, apa ada rekomendasi budget under 1 juta? Oke, kalau misalnya lu udah punya, ini kan Truth Ear Zero Red itu buat gue very well balanced. Dia a bit on the sedikit warm side, kalem, tapi kelemahannya adalah kurang gigit, kurang fun, kurang berani tonalnya. Nah, pilihan gue di sini ada beberapa. Satu, kalau misalnya lo mau coba planar, go with KZPRX. Ini dapetin U-shape ala planar yang resolusinya tinggi, tapi jelas lebih tipis secara note weight dan juga lebih kurang natural dibanding Truth Ear Zero Red.
Lalu kalau misal lu mau sama-sama dynamic driver, tapi yang suaranya lebih tipis, tapi resolusi jelas lebih bagus, lebih gigit lagi, EPZ Key 5 Pro. Dan kalau misal lu mau cari suara yang V-shape sekalian aja, udah gue pengen yang V asik, rada nggak rapi nggak apa-apa, tapi teknikalnya bagus, go with CC Rhapsody. Jadi itu kalau mau planar ala U-shape, lebih tajam, lebih kurang natural, cuman resolusi lebih baik, KZP-RX. Kalau misalnya mau multi driver, CC Rhapsody. Kalau misalnya mau single driver yang resolusinya bagus banget, cuman lebih tipis, lebih gigit, EPZ Key 5 Pro. Kemudian, RD lagi. Sama kalau ada rekomendasi lain bang yang di sekitaran 1 juta sama audio jack 3,5 ke 4,4 itu perbedaan jauh nggak sih? Ini RD berarti tanya sebelumnya yang SIMGOT Tangzu sama Soratune ya. Sebenarnya ada sih yang udah gue review dan itu sebenarnya jadi pilihan pribadi gue ya. Karena lo cari opsi yang lain, yaitu Kevin Clean with K. Itu buat gue sama-sama natural, vokalnya enak, bassnya asik, resolusi juga bagus, dan lu bisa pilih satu yang suara agak tipis tapi resolusi lebih baik atau yang lebih kalem dan lebih ngebass karena lu dapetin 2 filter. Jadi ya pilihan gue rasanya Kevin Clean untuk under 1 juta favorit per gue sekarang. Lalu kemudian kalau misalnya dibilang tanya 3,5 sama 4,4 bedanya jauh apa enggak tergantung device-nya. Karena balik lagi implementasi sebenarnya yang memberikan perbedaan itu kan device yang ngedrive-nya itu, bukannya jack-nya, bukannya kabelnya. Kalau untuk 3,5 ke 4,4 misalnya kita mengasumsikan kabelnya sama persis ya. Nah, di sini kalau misalnya lo pakai sebutlah Kiwi Ears Allegro Mini, itu colokin 3,5, colokin 4,4, suara sama persis. Kenapa? Gue jelaskan di video Kiwi Ears Allegro Mini. Tapi kalau misalnya lo cobain ke Moon Drop Down Pro atau sebutlah Vio KA15 atau sebutlah EPZ TP35, buat gue jelas berbeda. Perbedaan jauh nggak? Gue bisa bilang terasa. Bedanya jauh apa enggaknya balik lagi tergantung ke IM-nya. Karena ada beberapa IM yang gue hanya gunakan di 3,5 karena 4,4-nya malah jadi nggak enak. Ada juga IM yang gue gunakan selalu di 4,4 karena di 3,5 jadi lemes. Jadi back to your preference. Yang jelas gue nggak bisa bilang salah satu pasti lebih baik daripada yang lain. Cuman kalau misalnya lu punya opsi 4,4, at least itu lebih gampang di-convert ke 3,5 dengan converter dibandingin lu punya 3,5, di-convert ke 4,4 bisa jadi malah 4,4-nya nggak guna, atau dengan kalau misalnya converternya jelek bisa ngerusak source lu. Jadi gua saranin punyailah kabel 4,4. Balance. Kemudian dari sini saran IM vokal under 1 juta sama IM yang nyantai tapi treble lepas under 10 juta. Untuk ayam vokal nyantai versi gue sekarang yang gue suka adalah go with Kevin Clean. Pakai K ya. Itu kalau misalnya memang rada tebel, ada satu filternya dan satu filter lagi suara agak tipis tapi lebih resolutionnya lebih bagus. Lu dapetin 2 pilihan di situ dan dua-duanya buat gue bagus. Kalau misalnya treble lepas tapi apa ini? Ayamnya nyantai cuma treble lepas under 10 juta ya go with Elysian Pilgrim. Karena dia ya bassnya ada tapi nggak nampol-nampol banget, vokalnya nyantai, treble-nya lepas banget dan luas banget stage-nya. So ya jelas buat gue langsung Elysian Pilgrim. Kemudian dari Budi, Bang mau tanya upgrade dari LPW2 ke LPW2 Ultra apakah worth it untuk IM Mankerty Pro? Nah jujur aja di sini ya gue ngerasa perubahan suaranya ada. Mungkin sedikit lebih berbobot ya Ultra kalau nggak salah. Cuman kalau dibilang jauh sih enggak, yang terasa jauh ya LPW2 Ultra itu secara power jelas lebih besar dibanding LPW2 biasa. Nah jujur aja nih kalau misalnya gue buat IM doang yang nggak perlu power, notabene nggak perlu power gede-gede banget, Mankerty Pro tuh nggak terlalu demanding gitu untuk power ya. Gue pribadi sih sebenarnya LPW2 aja udah cukup. Itu sih pilihan gue. Kecuali lu mau sekalian lebih update, lebih powerful misalnya lu untuk bisa ngedrive banyak lebih bagus, ya nggak apa-apa LPW2 Ultra. Cuman kalau misalnya buat Mankerty Pro aja, ya buat gue sebenarnya go still with W2 gue nggak keberatan. Kemudian dari Andreas, oke, kalau mau tanya budget di bawah 4 juta bisa deskripsiin ya pro and cons antara Jazeera 61T dan Avol P715 tuh secara detail, clear, fun, tidak terlalu basshead treble yang bikin capek, fun berjam-jam. Jazeera 61T gue cuma nyobain bentar di boothnya Fernanda Gunsan, jadi gue nggak bisa ngomong banyak, gue cuma ngomong ngerasa itu bassnya asik. And it's warm fun. Kalau misalnya yang Avol P5 Plus 2 itu mungkin bisa dibilang
bass oke, vokal oke, treble oke, stage resolusi juga ya resolusinya aja sih mungkin yang tidak terbaik di harganya. Kelemahan terbesar cuman gue ngerasa di sekitar area upper mid range yang dia terlalu kalem. Jadi untuk beberapa lagu yang mungkin teriak di situ dinamikanya tidak terlalu berasa kontrasnya. Tapi selain itu, buat gue sih udah oke-oke aja. It's fun, it's clear, it's really well balanced. Cuman kalau lu tanya selera gue sekarang di budget 4 juta, sebenarnya ada yang lebih all-rounder lagi daripada dua itu. At least versi gue. Yang gue belum review, gue udah tease sebelumnya, Zigat Odyssey. Kemudian dari prestasi subscriber YouTube-mu bang, tolong bang pengen nanya bedanya sound imaging, soundstage, 3D, imaging positioning, kayaknya reviewer lain beda-beda ngucapinnya. Oke, gue akan jelasin dulu. Memang lucunya kadang-kadang tergantung reviewer ngomong apa, itu bisa jadi beda. Kadang ada yang gabungin soundstage sama imaging, kadang ada yang memisahkannya, gue salah satu yang memisahkan. Soundstage itu adalah sesuai namanya sebenarnya, kita dari kata aja lah. Dari arti katanya sound dan stage panggung. Seberapa kita merasakan sensasi panggung di situ? Apakah itu panggung yang luas? Apakah itu panggung yang sempit? Jadi intinya seberapa luas yang kita rasakan itu. Nah itu adalah ya terbawa sensasi 3D juga. Soundstage-nya lebar kanan kiri tapi nggak ada depth-nya, nggak ada kedalamannya. Overall 2 dimensi aja. Soundstage-nya ada depth-nya, ada sifat kedalamannya, jadinya 3D secara soundstage. Itu makanya ada 2D, ada 3D di soundstage. Dan juga kalau imaging itu adalah kemampuan untuk pinpoint. Seperti katanya imaging. Gimana caranya lu bisa menggambarkan from image ya. Imaging itu kan menggambarkan. Gimana lu bisa menggambarkan posisi dari suatu instrumen atau suatu elemen dari lagu. Jadi bukan cuma luas, kadang luas doang, tapi lu kadang nggak bisa nerka dari mana ini arah suara, dari mana arah suara, agak ngeblur gitu, cuma luas doang. Ada yang luas, tapi imagingnya jelas. Ada yang sempit, tapi imagingnya jelas. Itu jadi beda, buat gue sih beda. Imaging itu dari mana arah suara didatangkan. Nah itu itu penjelasan gue. Jadi soundstage, 2D, 3D, imaging berbeda. Apa positioning ya sama aja sebenarnya imaging. Oh, lalu aja lanjutannya. Dan terima kasih juga racun IM10-nya bang. Dan bener suara bass gitarnya lebih bisa ada spot sendiri dibandingkan Hidis MP145. Jelas yes, itu salah satu IM yang rame dan lo bakal berasa layer upon layer. Lagunya tuh kayak dibedah suaranya tapi tetap fun dari IM10. Nice, enjoy that. Lalu dari Raffi, bang saran DAC sejuta kecil buat SM4 yang nggak terlalu ngubah suaranya, sementara pilihan gue Shining Wave 4 and Q11. Ada saran lain nggak bang? Kalau misalnya yang gue baru review kemarin dan gue suka sebenarnya EPZ TP35 jadi favorit gue. Tapi sebenarnya yang lebih netral ya, itu ada Kiwi Ears Allegro. Bukan yang mini, Kiwi Ears Allegro biasa. Tapi masalahnya kadang-kadang barangnya goib, sama fiturnya tuh dikit banget dan powernya juga nggak terlalu gede. Jadi ya gue pribadi lebih bisa menyarankan EPZ TP35 walaupun secara suara sebenarnya lebih netral dan sedikit lebih natural di Kiwi Ears Allegro. Tapi at least technical dan juga banyak yang fungsinya bikin gue lebih cenderung ke TP35 aja untuk disarankan. Kemudian dari Bobby, kau tanya saya ex-user U12T Masked Anole VX. Pensi penasaran Dunu DK3001 BD apakah teknis Dunu ngejar ketiga ayam tersebut? Kau drop Dunu di atas 3 Mon 3. Nah masalahnya buat gue Monarch 3 itu di bawahnya U12T dan VX. Kalau misalnya Anole VX di skala teknikal gue sejajarkan dengan yang tertinggi. Dengan siapa? Dengan Elysian Annihilator. Jadi jelas ya Anole VX di atasnya si Dunu DK3001 BD. Nah kalau U12T sebenarnya resolusinya kan emang di bawahnya VX. Buat gue DK3001 BD bisa menyamai resolusinya. Kejelasan nadanya itu bisa. Cuman yang nggak bisa adalah soundstage-nya U12T. Dia lebih punya ada depth-nya serta separasi, lu berasa kalau misalnya lagunya rame banget. Itu elemen-elemen lebih kepisah. Multi driver dari si U12T lebih terasa, cuman resolusinya aja yang bisa sama. Tapi separasi serta stage jelas lebih baik U12T. Jadi ya memang ada keterbatasan. Toh U12T harga 30 juta, DK3001 BD harga 8 juta gitu ya. Jadi emang ada keterbatasan juga tetap.